Iskandar, Sandi, Ali Wisnu, Muhammad Aldi, Roy Simbolon, Abim Al-Ilham, Novita Zahra, Fani, Juragan Film Santuy, Agus R, dan para rebaners yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film yang dibintangi oleh mantan pacar saya berjudul Till Death tahun 2021. Dia adalah Megan Fox yang akan memerankan sosok istri bantangul dan menyeleweng dari suaminya dan harus mendapatkan sebuah kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Cerot. Kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Emma. Ini babangusnya, dia adalah istri dari seorang pria kaya raya pemilik perusahaan besar. Namun saat ini dia tengah berada di apartemen seorang pria yang justru bukan suaminya. Sehingga bisa disimpulkan jika Emma adalah sosok wanita yang tidak pernah puas dengan hanya satu gagang saja. Dia bernama Tom, selingkuhan Emma sekaligus karyawan dari suaminya sendiri, alias Tom berselingkuh dengan istri dari bosnya sendiri. Menjalani hubungan gelap dengan pria gelap tentu membuat Emma merasa tidak nyaman dan takut jika suatu hari nanti hubungan ini akan ketahuan. Emma memutuskan untuk menyudahi perselingkuhan ini demi kebaikan mereka bersama. Emma, wait. Just meet with me tomorrow. Singkat cerita, Emma terlihat sudah berada di kantor suaminya. Dia bernama Mark, seorang pengusaha kaya raya yang sukses dalam urusan duniawi. Tak banyak mengobrol, Mark langsung mengajak Emma untuk pergi makan malam. Yang ketika di dalam lift, secara kebetulan Tom selingkuhannya akan satu lift dengan mereka berdua. Yang hal tersebut cukup membuat Emma tidak karuan karena harus satu lift bersama suami dan selingkuhannya. Emma, this is Tom Gorman. Di restoran, Mark yang berjiwa romantis pun memberikan sebuah kado berisi kongkorong. Kongkorong itu kalung atuh. Tapi bukan sembarang kalung. Kalung ini berlapis baja yang dilapisi lagi dengan berlian murni. Sehingga hadiah tersebut jelas bernilai sangat tinggi dengan harga yang tentunya jauh di atas AdSense per bulan saya. They say diamonds are a girl's best friend. Happy anniversary, pumpkin. Sebelum pulang, Mark ingin mengatakan sesuatu bahwa dirinya memiliki sebuah kejutan terakhir di mana Emma harus menutup matanya sepanjang jalan sampai tiba di tempat kejutan tersebut. Head on home. There's one final surprise, babe. Sepanjang jalan Emma cukup dibuat tegang dengan kejutan apa yang akan diberikan. Tidak terkecuali kita yang menonton pun bertanya-tanya apakah Mark sudah mengetahui tentang perselingkuhan ini atau belum. Apakah kejutan ini untuk balas dendam atau perselingkuhan Emma atau memang benar-benar real kejutan? Kita tunggu saja. I really don't know what kind of weird game you're playing, but I don't want to fool around. Can you please just tell me where we're going? Gonna ruin the surprise. Sampailah mereka berdua di sebuah rumah, satu-satunya rumah yang berada di tengah danau yang membeku dan sangat jauh dari perkotaan. Emma pun disuruh menghitung mundur dari 1000 sampai 1 dan boleh membuka matanya jika hitungannya sudah habis. Dugaan Emma dan kita semua ternyata salah. Mark rupanya sengaja membawa Emma ke rumah sepi ini untuk menciptakan suasana romantis yang hanya ada mereka berdua di sana. Cahaya dari lilin dan taburan bunga mawar merah tentu menambah unsur keromantisan rumah ini, sehingga Emma pun dituntun mengikuti cahaya lilin tersebut hingga sampailah di sebuah ruangan yang di situ terdapat foto-foto kebersamaan mereka berdua ketika masih berpacaran. Selain ada kartu bertuliskan, "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati." Emma pun naik ke lantai atas sambil diiringi musik romantis tapi versi koplo, di mana Mark sudah menunggu di dalam kamar sambil memegang 2 gelas wine untuk memicu libido mereka berdua. Dan yang terjadi selanjutnya tentu saja pengencerotan. You know, it's really not fair. What?
Singkat cerita, pagi pun tiba. Emma dan Mark masih terlihat berada di atas kasur, namun Mark terlihat sedang duduk terdiam, sedangkan Emma baru saja bangun dari tidur dan langsung dikejutkan dengan tangan kanannya yang terborgol ke tangan Mark, dan tiba-tiba... Did you dream beautiful things? Mark. Mark. Ya, betapa terkejutnya Emma dan kita semua ketika semalam mereka asyik-asyik. Sekarang Mark tiba-tiba bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Entah apa motif dibalik semua ini dan kenapa juga Mark memborgol tangan Emma ke tangannya. Sempat syok beberapa detik, Emma langsung mencoba untuk melepaskan borgolnya, tapi tidak berhasil. Kemudian mengambil pistol yang Mark gunakan tadi dan ternyata pistolnya kosong dan memang sengaja diisi satu peluru saja khusus untuk Mark bunuh diri. Tak menyerah begitu saja, Emma mencoba mencari di mana kunci borgol tersebut di ruangan pakaian, yang justru dia menemukan sebuah gaun pernikahan yang di belakangnya terdapat berangkas yang hanya bisa dibuka oleh Mark seorang. Emma pun menyeret jasad suaminya sampai berguling-guling di tangga bermaksud untuk keluar rumah dan pergi meminta bantuan. Namun cuaca dan suhu di luar sangatlah ekstrim sehingga mustahil bagi Emma bisa selamat dengan seonggok manusia mati bersamanya. Emma kemudian berencana untuk menghubungi polisi melalui ponselnya, namun betapa terkejutnya Emma ketika melihat ponselnya sudah terdapat di dalam pot bunga berisi air, juga kondisinya sudah pecah yang sepertinya sudah Mark rusak sebelumnya, sehingga tak ada jalan baginya untuk keluar dari rumah ini kecuali menemani Mark sampai mati seperti janji mereka berdua yang diabadikan dalam lagu kangen band, yaitu Cinta Sampai Mati. Please. No. Fuck! Masih tak menyerah, Emma pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa membantu dan justru menemukan kunci mobil yang sepertinya sengaja Mark sembunyikan di dalam tong sampah berisi bunga mawar. Dengan kaki yang dibalut plastik untuk melindungi rorombehennya dari dinginnya salju, Emma pun menyeret suaminya ke garasi untuk naik mobil, di mana saat sudah sampai di sana, mobilnya tidak mau menyala karena ternyata bensinnya sengaja dibuang oleh Mark sebelumnya. Ketika Emma sudah mulai menyerah dan duduk sambil mendengarkan musik dari audio mobil, tiba-tiba... Where are you from? Remember. Ya, muncullah suara Mark dari audio tersebut. Mark rupanya sudah merekam suaranya sendiri sesaat sebelum dirinya memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Dalam rekaman tersebut dijelaskan fakta dan alasan kenapa Mark melakukan semua ini, yang akhirnya mengungkap sebuah fakta menarik jika Mark sudah mengetahui tentang perselingkuhan Emma dengan Tom dan memilih untuk diam dan membalasnya dengan cara unik seperti ini. I did for you. When I met you, you were nothing like couldn't just sit back and watch you live happily ever after. Dan yang tidak kalah menariknya adalah perselingkuhan Emma bukanlah satu-satunya alasan Mark bunuh diri, melainkan ada alasan utama kenapa dia melakukan ini semua, yakni tentang kontrak keuangannya dan masa depan perusahaannya yang terlilit hutang, yang mana tanpa sepengetahuan Emma dan siapapun, Mark sedang dikejar-kejar oleh berbagai pihak termasuk pemerintah karena telah melakukan berbagai tindakan ilegal yang diprediksi perusahaannya akan bangkrut dalam waktu dekat ini, sehingga Mark yang tidak memiliki peluang untuk bisa melarikan diri pun memilih untuk bunuh diri sekaligus membalas dendam kepada Emma dan Tom dengan cara seperti ini. Dan itu sangat luar biasa membagongkan sekali. Satisfaction of thinking I put a bullet in my... Dengan terpaksa Emma harus kembali ke rumah dan membersihkan wajahnya dari darah Mark yang secara kebetulan menyadarkan dia tentang kalung pemberian Mark yang ternyata tidak bisa dibuka. Emma yakin jika ada tujuan di balik kalung berlapis baja berlapis berlian tersebut. Namun untuk saat ini dirinya belum bisa menebak untuk apa kalung tersebut, dan meski begitu Emma segera pergi ke basement untuk mencari perkakas demi bisa melepas kalung sekaligus borgolnya. Namun Mark tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang.
Tak ada apapun di basement, Emma dengan Koko Sodan harus menyeret naik jasad Mark kembali ke atas. Lantas masuklah dia ke ruangan foto yang di situ terdapat sebuah foto seorang pria yang pecak dan satu mata yang terluka, di mana pria tersebut adalah penjahat yang beberapa tahun silam pernah menyerang Emma dan kini menjalani hukuman di penjara. Ketika Emma memutar piringan hitam, muncullah rekaman suara Mark yang menjelaskan bahwa dirinya sudah membayar mahal untuk kebebasan pria tersebut. Dia bernama Bobby, yang tujuan daripada Mark membebaskan Bobby tentu saja tiada lain dan tiada bukan adalah untuk meneror Emma saat ini. Are you weak and tired? Oh, I need you to tell us everything about Saat itulah muncul seseorang yang mengetuk pintu keras-keras, di mana Emma yang ketakutan akan kedatangan si Bobby pun langsung menutup pintu tersebut hingga membuat pria di luar kesakitan, yang setelah dibuka ternyata itu adalah Tom, laki-laki selingkuhannya. I fucked up and I need your help ring a bell? Mark sent you those messages. Tom datang ke sini setelah semalam Emma mengirim pesan bahwa dirinya sedang butuh bantuan, yang padahal Emma sama sekali tidak mengirim pesan apapun, hingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah bagian dari rencana balas dendam Mark kepada Emma dan selingkuhannya. It's because of us? I'm pretty sure it was because he was insane. Melihat jasad bosnya, Tom sempat terkejut sekaligus senang karena tak ada lagi yang bisa menghalangi hubungan mereka berdua. Namun untuk saat ini, Emma menegaskan untuk Tom tetap fokus dan secepatnya hubungi 911 sebelum si Bobby datang untuk membunuhnya. If you, should we cover his... Let a cop ask that question. I'll tell him the fucking truth. Melihat situasi ini, Tom punya pemikiran lain dengan Emma yang akan dituduh sebagai pelakunya. Bahkan mungkin bisa menyeret Tom sendiri dalam kasus ini, mengingat mereka berdua adalah pasangan kekasih, sehingga Tom memilih untuk tidak menelepon polisi dan mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri. Mayor, all day. Do you really think? Okay, we got time to get our story straight. Tak lama muncullah sebuah mobil yang datang. Dia bernama Jimmy, mengaku sebagai seorang tukang ledeng yang disuruh Mark untuk datang memperbaiki pipa di rumah ini. Tom langsung memberikannya uang dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun saat itu juga turunlah satu orang lagi dari dalam mobil yang merupakan kakak kandungnya Jimmy. Dan tiba-tiba... Listen, you got a problem with me or something? We can do our job, all right? Look, fuck off now! Don't get back in your car. Ya, Tom langsung tewas dengan satu tikaman di perut. Dialah Bobby yang merupakan seorang penjahat yang telah dibayar untuk membunuh Emma dan selingkuhannya. Berbeda dengan kakaknya, Jimmy yang bukan seorang penjahat pun sangat dibuat panik dan takut dengan apa yang telah kakaknya lakukan. Niat awal hanya menyekap mereka berdua. Ternyata Bobby secara tidak terduga langsung membunuhnya dan sempat ingin pergi karena takut terkena masalah. Jimmy diyakinkan untuk tetap fokus dan cari Emma sampai dapat. No, wait, what are you gonna do when you find her? Listen, you just yell out if you spot her. Emma sendiri sudah keluar melalui pintu belakang dan berencana untuk bersembunyi di gudang perahu. Dengan Mark yang masih terborgol dengannya jelas membuat langkah Emma akan selalu diketahui, sehingga Jimmy yang melihat jejak itu pun langsung masuk ke gudang dan lari teriak setelah melihat jasad Mark di dalam sana. Melihat orang yang menyuruhnya sudah mati, tentu Bobby tidak akan mendapat bayaran untuk pekerjaan ini dan tidak perlu repot-repot lagi mencari Emma. Namun Mark tentu sudah memikirkan tentang hal ini, di mana Mark sebelumnya sudah memberitahu Bobby tentang beberapa berlian yang dia simpan di dalam brankas di ruang pakaian, di mana brankas tersebut membutuhkan sidik jari dan nomor kombinasi yang hanya dimiliki oleh Mark dan Emma saja. Sehingga sekarang tujuan Bobby memburu Emma bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dipaksa membuka brankas tersebut dan mendapatkan berlian yang ada di dalamnya. What are we still doing here then? We're not leaving until we open that safe. Curiga bahwa Emma bersembunyi di dalam perahu, Bobby pun membukanya dan ternyata Emma sudah terlepas dari borgol dan saat ini sedang bersembunyi tepat di dalam kolong gudang tersebut. People knew the combination to that safe. One of them is now missing part of his head. Well, then let's go. Let's go and do it. Ketika Jimmy dan Bobby sedang memeriksa berangkas di dalam rumah, saat itulah Emma melihat ada tangki mesin perahu berisi bensin yang masih penuh. Lantas dia pun menyeretnya dibawa ke garasi dan berencana untuk kabur menggunakan mobil yang ada di sana. Dan
Luar biasanya, Jimmy sama sekali tidak menyadari Emma yang sedang bersembunyi di antara salju, sehingga Emma berhasil sampai ke garasi dan segera menuangkan bensin ke mobil tersebut. Rencana kabur pun lagi-lagi harus gagal setelah Emma mendengar suara Bobby yang datang, sehingga Emma dengan cekatan bersembunyi di dalam kolong mobil. Dan entah karena beruntung atau mendapat privilege dari sutradara, Bobby sama sekali tidak menyadari akan adanya Emma di sana, atau setidaknya berinisiatif untuk mengintip kolong dan justru membocorkan ban mobilnya supaya Emma tidak bisa kabur kemana-mana. Ketika Bobby dipanggil Jimmy, Emma segera keluar dari garasi dan masuk ke dalam basement melalui jalan belakang, di mana Bobby nampaknya punya indera penciuman yang sangat tajam ketika dia ikut masuk juga ke dalam basement, sehingga Emma yang tidak punya jalan keluar lagi pun bersembunyi di anak tangga tepat saat Jimmy sedang di dalam dan Bobby yang sedang berjalan ke arahnya. Dengan kunci mobil di sakunya, Emma pun berhasil selamat untuk kesekian kalinya dengan cara menyalakan alarm mobil, di mana saat Jimmy dan Bobby pergi ke memeriksa, Emma pun dengan santainya masuk ke dalam rumah dan menyematkan diri untuk berduka kepada selingkuhannya yang kini sudah jadi bangkai tak bernyawa. Bunyi alarm tersebut semakin membuat Bobby yakin jika Emma masih berada di sekitar sini, lebih tepatnya di dalam rumah, sengaja membunyikan alarm untuk mengalihkan perhatian mereka berdua, sehingga Jimmy dan Bobby pun berpencar untuk mencari Emma ke setiap sudut ruangan di rumah tersebut. Sementara Jimmy memeriksa lantai bawah, Bobby pergi ke lantai atas. Di sana dia perlahan berjalan untuk bermain ucing sumput dengan Emma, yang ketika Bobby sedang membuka kain penutup, tiba-tiba ya, Emma berhasil memukul jatuh Bobby hingga tak sadarkan diri, sehingga Jimmy yang mendengarnya pun langsung menghampiri sang kakak dan tak punya banyak waktu, Emma segera pergi ke mobil milik Bobby dan berencana untuk kabur menggunakan mobil milik mereka berdua. Namun Bobby yang sudah tersadar pun berhasil mencegahnya, yang alhasil Emma berhasil tertangkap juga. Sebelum tertangkap, Emma berhasil menghubungi 911 menggunakan ponsel milik Bobby yang ada di dalam mobil, di mana hal itu jelas membuat Jimmy langsung panik. Namun Bobby tetap memaksa untuk melanjutkan ini sebelum berlian di dalam berangkas tersebut berhasil didapatkan. Ungrateful little prick. We are 5 fucking minutes away. I don't know the company. Fucking go! We'll see about that. Emma pun dibawa kembali ke kamar dan diborgol di sana. Bobby memaksa Emma untuk memberikan nomor kombinasinya yang karena tak kunjung diberikan, Bobby yang sadis pun berencana untuk memotong tendon kaki Emma, sehingga Jimmy yang merasa ini sudah keterlaluan pun mengambil pistol yang ada di kolong kasur yang kita tahu tidak ada pelurunya dan mengancam Bobby untuk tidak melaksanakan niatnya tersebut. Give me the gun. No. No one else needs to get hurt. Jimmy yang sekarang berkuasa pun punya cara yang lebih baik agar Emma mau memberitahukan kombinasinya, di mana Emma ingin dilepaskan dari borgol terlebih dahulu sebelum kombinasi tersebut diberikan. Like we cut the date out of her. We're done. I'll give it to you, but you gotta fucking cut me loose. July 29th, 2011. Dan betapa olohoknya Bobby ketika melihat isi dari berangkas tersebut hanyalah berisi sebilah gergaji kecil dengan tulisan berlian tersebut terdapat di leher Emma, di mana sekarang kita akhirnya tahu apa fungsi dari kalung berlapis baja tersebut, di mana satu-satunya cara agar Bobby bisa mendapatkan berlian tersebut adalah dengan cara memotong leher Emma. It doesn't come off. Try. Where's the clasp? He wants us to cut her off the necklace. Dari sini, tempo ketegangan pun semakin meningkat ketika Bobby berhasil merebut pistolnya dan ternyata tidak ada pelurunya. Ketika Bobby akan memotong leher Emma, saat itulah Jimmy menangkotnya dari belakang, yang hal tersebut justru menimbulkan perkelahian di antara mereka berdua yang berakhir dengan tewasnya si Jimmy yang tidak disengaja.
Kematian sang adik tentu membuat Bobby semakin murka dan menyalahkan Emma atas kematiannya. Terjadi sedikit perkelahian yang berhasil dimenangkan Emma setelah Bobby dibuat balideg saat kepalanya diadukan dengan gunting pemotong rantai. Emma segera memborgol tangan Bobby ke jasad Mark, kemudian lari ke garasi untuk kabur menggunakan mobil yang bannya sudah bocor. Sementara Bobby terus berusaha mengejar Emma dengan jasad Mark yang harus diseretnya. Berkat ban bocor itulah Emma kesulitan untuk kabur, sehingga ketika melihat Bobby sedang berusaha mengejarnya, Emma memilih untuk menabrak Bobby yang justru membuat mobilnya tikusruk ke danau beku. Dengan kaki yang terluka, Emma terpaksa harus angsrod-angsrodan di tengah danau beku. Sementara Bobby juga tidak kalah ripuhnya dengan terus mengejar Emma sambil membawa Mark bersamanya. Ketika tertangkap, Emma hampir saja tertusuk pisau. Beruntung Bobby meleset dan justru menimbulkan sedikit retakan pada permukaan es tersebut. Saat sedang peciwah itulah Emma segera mengambil pisau dan menusuk bahu Bobby, kemudian menendangnya hingga membuat mereka bertiga tenggelam ke dalam danau. Di situ Emma berhasil membunuh Bobby dengan cara menusuk matanya sehingga Emma berhasil selamat naik ke permukaan. Barulah polisi datang setelah semuanya sudah selesai. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Satu yang saya tidak suka dari keseluruhan film ini adalah endingnya. Entah kenapa saya lebih suka si Emma yang mati bukannya si Bobby. Mungkin perasaan ini dipicu oleh karakter Emma yang sejak awal digambarkan sebagai seorang istri yang selingkuh. Yang Anda semua tahu, teman-teman Rebahaner semua juga tahu bahwa saya, John, sangat benci dengan perselingkuhan, penyelewengan, dan pengkhianatan. Walaupun saya cupu, nolep, dan tidak punya kehidupan bersosial dan teman-teman yang banyak seperti YouTuber-YouTuber pada umumnya, saya tipikal orang yang sangat setia, menjaga rahasia, dan loyal kepada siapapun. Ketika Anda cerita tentang sesuatu kepada saya tidak akan pernah menceritakannya lagi kepada orang lain. Contohnya kemarin seperti teman saya si Darus curhat mengenai titik yang kecil dan sering ejakulasi dini pun tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun, cukup hanya dia dan saya. Karena kepercayaan itu seperti jiwa, tidak akan pernah bisa kembali setelah hilang. Satu lagi, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Nilainya tetap dan tidak pernah fluktuatif atau naik turun. Jadi gunakan kejujuran dalam setiap transaksi kehidupan Anda agar Anda mendapat poin reward berupa kepercayaan. Saya John, mewakili direksi yang tidak bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan kerbau Las Vegas. Cuau, 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 cuau.